Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Suyatna SPDMPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kadok yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru atas untuk melaksanakan kegiatan kita, melaksanakan pertemuan komunitas belajar sosial. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang beragama Islam, kita memulai dengan bacaan bismillah bersama-sama. Dan untuk membuka pertemuan kita pada hari ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Suyatna untuk memberikan arahan dan bimbingannya. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati bersama rekan-rekan dari Kombel Sosial yang pada siang hari ini akan memberikan semacam pandangan atau mungkin praktik baik dalam pembelajaran, terutama untuk pembelajaran ilmu sosial di sekolah kita. Namun Bapak Ibu semuanya, bahwa ini untuk saat ini ketugasan dari kombelnya untuk kombel umum atau kombel induk ditugaskan pada kombel IPS. Sebab itu dari kombel sosial nanti akan memberikan semacam teknis atau apapun juga yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak kita. Intinya bahwa pembelajaran sosial di sekolah kita ini monggo kita evaluasi bersama-sama, kita refleksikan kalau masih kurangnya di mana, atau kalau misalnya ada misalnya kendalanya dari siswa kita yang belajarnya kurang serius, nah mungkin ini seperti yang kita rundingkan pada saat PMO dulu, mungkin karena pengelolaan pembelajaran di kelasnya, atau mungkin Bapak Ibu kemudian bisa mempergunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif begitu. Oleh sebab itu, monggo nanti juga minta masukan-masukan dari kombel yang lain, dari Eksakta, kemudian dari Bahastra, dan juga dari Humaniora, karena bagaimanapun juga yang namanya pembelajaran ini merupakan hasil dari belajar anak itu nanti sendiri. Artinya pasti ada perubahan tingkah laku dari yang semula belum mengerti, belum memahami, kemudian menjadi lebih memahami seperti itu. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti dari IPS sebagai triggernya, sebagai dari kombel sosial sebagai triggernya, kemudian kita semua nanti mohon masukannya. Barangkali nanti bisa untuk memperbaiki pembelajaran. Dan yang paling penting Bapak Ibu, bahwa yang namanya kombel ini kan merupakan ajang bagi kita untuk ya sharing, ya berbagi ilmu pengetahuan, ya berbagi praktik baik, itu seperti itu. Oleh sebab itu kami kita tidak usah membatasi harus berupa pembelajaran dan misalnya metode pembelajaran yang muluk-muluk. Kita seperti yang dihadapi anak-anak saja. Jadi prakteknya seperti apa? Kalau teori-teorinya kita semua sudah sarjana, dan waktu kita kuliah juga sudah mendapatkan.
walaupun perkembangannya jelas akan lebih lengkap dari yang lulusan yang fresh graduate itu. Hanya monggo kita biar tidak ketinggalan, biar kita tidak saling ketinggalan dan tidak saling meninggalkan. Monggo praktek baik ini nanti yang dari rekan-rekan Kombel sosial untuk menjadi triggernya, kemudian kita semuanya bisa sebagai dokternya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Monggo dilajengaken ini, kemudian kita biasakan, kita budayakan yang namanya belajar melalui komunitas. Bukan karena tuntutan kurikulum saja, tetapi memang pembelajaran itu kalau mau baik dalam suatu lembaga pendidikan memang harus ada sinergi dari para pendidik yang ada di dalamnya. Demikian dari saya. Nanti kita saling melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Nafi waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Suryatna atas pembukaan dan arahannya untuk komunitas belajar, khususnya hari ini komunitas belajar sosial. Untuk selanjutnya, komunitas belajar eksak sebelumnya membahas tentang bagaimana metode-metode atau model pembelajaran di kelas yang digunakan oleh Bapak Ibu guru eksakta. Untuk kali ini dari Kombel Sosial akan membahas atau memfokuskan pada bagaimana pengelolaan kelas atau manajerial kelas. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sartono. Pada Bapak Sartono SPD, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Bu Nafi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bapak Penasihat Paduan yang terhormat, Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami dari Kombel IPS yang mata pelajarannya antara lain sosiologi, geografi, dan ekonomi. Kebetulan saya di kesempatan waktu itu untuk yang pertama menyampaikan sedikit pengalaman selama mengikuti atau selama melaksanakan kurikulum penggerak yang di sekolah kita sudah berjalan tahun yang ketiga. Pengalaman saya sedikit akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dari sedikit pengalaman ini nanti Bapak Ibu guru juga saya harapkan bisa menyampaikan pengalaman selama melaksanakan kurikulum merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah berkaitan dengan peran dari guru pada sekolah penggerak. Disampaikan menurut aturannya, undang-undangnya, bahwa peran guru dalam atau pada sekolah penggerak itu pertama adalah membantu peserta didik ya, untuk mandiri dalam belajar. Nah, ini menjadi yang pertama kali harus kita perhatikan. Yang kedua, ini memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar. Ini juga tidak mudah Bapak Ibu. Saya sendiri sudah mengalami dan Bapak Ibu guru juga mungkin sudah mengalami, memunculkan motivasi itu tidak mudah, karena yang pertama harus diketahui adalah semangat belajar dulu dari siswa. Jadi berangkat dari semangat itulah nanti akan muncul berbagai macam hal yang dimiliki oleh siswa akan kelihatan. Tanpa adanya semangat ya sulit ya untuk bisa memunculkan motivasi. Kemudian yang ketiga, ini peran dari guru pada sekolah penggerak mendidik karakter peserta didik di sekolah. Ini juga tidak mudah karena setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, karena itu bagaimana supaya nanti karakter yang ada yang
dimiliki oleh peserta didik ini bisa diarahkan ya, bukan di apa namanya diharuskan dimaui, tetapi diarahkan karena semuanya sudah mempunyai karakter. Tentunya harapannya karakter yang baik. Kemudian yang keempat, perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Nah ini juga Bapak Ibu saya yakin juga bersoal semua bagaimana tipe atau ciri seorang pemimpin dalam pembelajaran itu. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini yang saya sendiri juga belum memahami betul dalam arti yang lebih luas ya, baru timi istilahnya baru sekedar tahu peran ini. Jadi menggerakkan komunitas siswa ataupun pembelajaran di kelas ini yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang keenam, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketujuh, menjalin kolaborasi antar guru. Mungkin dalam kesempatan ini Bapak Ibu ya, ada kolaborasi antar mata pelajaran dalam hal yang relevan atau positif, apalagi antar mapel yang sebidang atau serumpun yang serumpun. Dan yang kedelapan, mewujudkan kepemimpinan siswa atau murid. Ini juga tidak mudah, tetapi walau demikian di sekolah kita sepertinya juga sudah dilaksanakan. Ini kaitannya dengan organisasi siswa intrasekolah dan organisasi siswa yang lain. Mungkin masih banyak lagi peran dari guru pada sekolah penggerak. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga sharing saja pada Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa saja peran guru dalam pengembangan sekolah penggerak ini yang sudah kita laksanakan? Yang pertama tentunya merencanakan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Tentunya untuk kurikulum sekarang ini ya beda dengan kurikulum sebelumnya, dari namanya juga berbeda, kemudian dari perangkat pembelajarannya, dari kompetensi dan sebagainya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga, mengevaluasi atau menilai, ya, menilai dari pembelajaran tersebut. Nah, itu secara umum Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan selama tahun pertama, kedua, dan memasuki tahun ketiga ini secara umum. Masih banyak lagi, ini baru atau belum seberapa dari pengalaman saya pada khususnya Bapak Ibu saya mungkin juga. Kemudian berkaitan dengan peran dari guru tersebut, tentunya tidak lepas dari pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah, kalau kita melihat dari teorinya, pengelolaan kelas ini bisa diartikan, saya juga mengambil dari berbagai sumber. Kegiatan yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang kondusif, agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat menciptakan tujuan yang diharapkan. Tentunya tujuan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian bagaimana kita agar pengelolaan kelas untuk pembelajaran itu menyenangkan dan produktif. Ya, tentunya Bapak Ibu mempunyai atau ada beberapa cara yang digunakan atau yang dilaksanakan. Yang pertama, ini bisa dilaksanakan menetapkan aturan yang jelas di kelas. Sebagai contoh, misalnya saya di kelas E1, E2, juga F12, F3, dan 12, F4. Itu sebelum guru masuk ke kelas, itu siswa harus ada di kelas dulu. Jadi kalau siswa itu ramenya di dalam kelas, tidak di luar. Ya. Perkara nanti pembelajaran kita itu mau saya bawa ke keluar itu nanti, tapi posisi yang pertama siswa ada di dalam kelas dahulu.
ini kita buat aturan bersama dengan siswa kita. Ini saya pernah seperti itu. Kemudian yang kedua, berinteraksi secara aktif dengan siswa. Maksudnya agar terjadi hubungan yang baik dalam arti antar siswa dengan guru itu tidak terjadi gap, kemudian tidak terjadi acuh tak acuh, maka ini harus dilaksanakan ya secara aktif, karena bagaimanapun juga siswa dengan guru itu ada kausal, ada hubungannya ya. Kemudian yang ketiga, memberi reward untuk yang berprestasi dan berperilaku. Ini tidak harus, ini hanya sebagai penyemangat saja. Sebagai contoh, misalnya suatu ketika atau suatu saat ada yang asesmen atau penilaian hariannya itu bagus, maka kita bisa beri reward pada mereka. Tentunya reward yang mendidik. Reward yang mendidik. Kalau kami karena kaitannya dengan uang ya, dengan ekonomi ya, rewardnya yang berkaitan dengan perut misalnya, yaitu pada jam istirahat kita kasih reward untuk bisa mengambil voucher prestasi dengan nilai nominal sekian dan dibelanjakan di Kopses. Hanya di Kopses, selain di Kopses tidak bisa. Jadi kita sudah membantu dua. Yang pertama membantu siswa untuk semangat, yang kedua membantu kegiatan ekonomi siswa secara kecil-kecilan. Kemudian yang keempat, memiliki rencana yang matang untuk masalah perilaku. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ini tentunya nanti Bapak Ibu dari bimbingan ini yang lebih paham dan lebih tahu ya, dari Bapak Ibu guru juga demikian yang menurut kemampuan. Kemudian yang kelima, pengelolaan kemudian yang pembelajaran yang menyenangkan dan produktif ini memperhatikan hal-hal baik di kelas. Anak sekecil apapun yang dilakukan itu kita puji dengan harapan, tapi tidak berlebihan, dengan harapan oh ternyata diperhatikan oleh gurunya. Sekecil apapun, misalnya mengambilkan HP yang jatuh temennya pun kita puji, kemudian ya, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu. Dan kemudian selain itu kita juga ada beberapa tujuan dari pengelolaan kelas kita. Tadi di atas sudah disampaikan, mungkin ditambahkan tujuannya supaya kelas kita yang pertama ini mewujudkan situasi dan kondisi belajar yang kondusif, karena itu merupakan salah satu syarat untuk bisa melanjutkan KBN. Kalau kelasnya itu amburadul, tidak kondusif, rame dan sebagainya, itu kemungkinannya kecil untuk bisa belajar dengan baik. Ya bisa belajar tapi kecil. Karena itu diciptakanlah kondisi yang mengatur ruang belajar. Sebagai contoh, saya pernah di kelas E10 gitu ya, atau E. Itu kelasnya masih kotor sekali. Ya. Saya berusaha supaya kelas itu bersih dan nyaman, sehingga waktunya terkurangi sekitar 10 sama 15 menit. Sampai 15 menit tidak apa. Yang penting kondisinya bersih sehingga bisa nyaman untuk belajar. Yang kedua juga menciptakan siswa itu untuk berperilaku bersih dan sehat. Ya. Kalau sudah itu dilaksanakan, nanti KBM pun bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, tujuannya atau yang berikutnya, pengelolaan kelas ini mengelola interaksi belajar mengajar. Interaksi ini penting karena tanpa interaksi nanti dikiranya kita ini hanya stand up comedy ya. Jadi hanya ngomong tok orang masih ngrungokke. Nah, apalagi di sekarang ini saatnya sudah teknologi yang banyak berbicara sehingga perlu kita tekankan. Mungkin ini salah satu ya, atau beberapa hal, masih banyak lagi Bapak Ibu. Kemudian mengapa manajemen kelas itu penting? Tadi sudah disampaikan sebenarnya di atas, hanya kita tambahkan pentingnya ini tadi membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif atau positif Bapak positif baik nih ya, belajar baik ya, belajar baik, mencegah perilaku yang mengganggu.
Jadi manajemen kelas. Karena tadi sudah aturan dengan siswa sudah disepakati, jangan sampai ada siswa yang menjadi distorter atau pengganggu bagi siswa lain. Pasti ngeleke. Sebagai contoh, apa mungkin kok bisa satu orang siswa itu bisa mengalahkan 35 temannya? Itu sering saya sampaikan seperti itu. Satu siswa jahil, kenapa Anda kalah dengan satu siswa? Padahal Anda 35 siswa. Ini kaitannya tadi dengan kita dengan siswa sudah sepakat menetapkan aturan yang jelas di kelas tersebut. Kemudian menetapkan harapan yang jelas untuk perilaku siswa. Jadi ke depan itu apa yang Anda peroleh dari pembelajaran ini? Ya, tentunya tidak hanya memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan harta benda, tetapi berkaitan dengan karakter dan sebagainya. Karena itu nanti yang akan dijawab pada waktu sudah terjun ke masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan, ada beberapa tips gitu Bapak Ibu untuk membuat manajemen kelas tadi di atas yang menyenangkan. Pertama, kita sebagai guru itu menghindari kalau berdiri di satu posisi saja, karena ini nanti akan kurang bagi siswa, ya tidak seimbang. Ya. Yang berikutnya bisa saya sering melakukan itu memancing ide siswa sebanyak-banyaknya. Misalnya berkaitan dengan masalah kegiatan ekonomi, contoh saja kegiatan ekonomi itu ada produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Ini kita pancing biar anak memunculkan ide-idenya sebelum pembelajaran dimulai, kemudian baru dimulai sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak. Guru sebagai fasilitator. Yang keempat, pembelajaran yang bervariasi. Ini tentunya sudah kita laksanakan di Bapak Ibu. Kami masih sederhana sekali, ya, karena memang bervariasi itu nanti banyak hal yang harus dilaksanakan. Jadi antara Bapak Ibu satu dengan yang lainnya saya yakin berbeda-beda karena mata pelajarannya juga berbeda. Berikutnya, memberikan perhatian kepada semua siswa. Jadi siswa itu juga punya rasa diperhatikan. Ada yang aku kok nggak diperhatikan, ada yang seperti itu. Makanya kalau suatu saat guru saya juga sering keliling, kalau pas kelompok itu sering keliling, ternyata anak yang rame itu bukan karena rame mengganggu, bukan, tapi rame karena tidak diperhatikan, dia mendapatkan ide-ide, tidak diperhatikan atau tidak diberi kesempatan atau belum. Oleh karena itu muter ke kelas itu juga perlu, sehingga nanti semua siswa kita ini ada perhatian. Contoh, di kelas itu ada anak yang karena jumlahnya banyak itu yang tidur di bawah meja, ya, tidur. Kita tanya, "Loh, kamu tidur?" "Saya tidur, Pak, tapi saya mendengar dan memperhatikan." Satu. Oh, ya. Jadi ini kita beri perhatian. Yang saya gugah bukan saya tapi temannya, digugah Mas. Iya nanti. Jadi supaya tidak tersinggung. Ya. Akhirnya ya bisa bangun dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ini yang tidak kalah penting, memaksimalkan teknologi. Ini karena sekarang era teknologi, kalau tanpa teknologi pembelajarannya tidak menyenangkan dan kurang interest siswanya. Ini dimanapun berada, tidak bisa Bapak Ibu kita itu lepas dari teknologi. Seperti saya yang masih rendah teknologinya ini juga harus belajar dari pengalaman banyak orang, juga belajar secara autodidak dan bertanya, ini memaksimalkan teknologi. Yang terakhir Bapak Ibu, contoh yang bisa kita laksanakan dalam manajemen kelas yang dilakukan oleh guru itu tidak ragu-ragu menyapa siswa terlebih dahulu. Terkadang kita
merasa kok bocah ora respon sih ya kita walau bagaimana namanya pembelajaran di sekolah itu, siswa itu kan belajar dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Siapa tahu kita menyapa terlebih dahulu, nanti siswa itu akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa di kelas, karena ada yang malu, ada yang takut dan sebagainya, apalagi siswa kelas 10. Dan membiasakan diri berjabat tangan dengan siswa, baik bertemu atau kalau mau pulang ya. Dulu di sekolah kita beberapa waktu yang lalu sebelum COVID itu kita ada jabat tangan di kelas, nanti meja di kelas maupun di depan pintu gerbang. Jadi mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan secara umum peran guru di sekolah penggerak dan juga pengalaman pengelolaan kelas, harapannya kelasnya bisa kondusif, pembelajaran menyenangkan dan produktif, serta menggunakan teknologi yang sekarang ini tuntutannya demikian itu. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak tanya jawab, tapi nanti Bapak Ibu yang akan menambahkan pengalaman selama di sekolah atau di kelas selama hampir 3 tahun memasuki melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sartono yang sudah menyampaikan dari A sampai Z mengenai bagaimana pengelolaan kelas atau manajemen kelas yang baik, dan kurang lebihnya disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang kita sudah selalu diketahui. Untuk selanjutnya, khususnya kepada bapaknya cuma Pak Sartono, Ibu guru yang mengampu mapel sosial, siapa yang mau menambahkan atau sharing pengalamannya mengenai bagaimana mengelola kelas yang menyenangkan dan aktif? Siapa? Menyampaikan keluhan sudah boleh, kita bahas bersama. Kepada Bu Esti, Pak dan Pak yang disediakan, monggo. Matur nuwun, ngapunten saya berdiri karena kalau saya duduk ini ketutupan nggak kena kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya hanya akan sharing sedikit terkait dengan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini ada 3 hal yang perlu kita dalami gitu. Yang pertama berkaitan dengan penataan lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini sangat mendukung kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ini menata bangku. Nah, kita sering melihat di kelas itu penataan bangkunya ya begitu-begitu saja. Kadang kalau kelompok ya baru digeser gitu. Ini pengalaman saya di sekolah yang dulu itu ada pergeseran tempat duduk di setiap minggunya. Jadi setiap minggu siswa itu bergeser ke belakang, kemudian yang belakang ke depan. Kemudian setiap bulannya itu bergeser ke arah kanan. Kemudian yang sebelah paling pojok itu ke pojok selanjutnya. Azan? Iya. Azan dulu nih. Lanjut kemudian untuk bangku itu saya masih sering melihat ada siswa yang duduknya itu sendirian, bukan karena bangkunya itu sisa satu, tapi memang karena siswa itu seperti kayak dirundung begitu, bukan menyendiri Pak, kayak dihindarin begitu. Nah, dengan tujuan menata bangku itu nanti jika ada siswa yang seperti itu kurang gitu. Karena kasihan siswa yang selalu
disendirikan, tidak punya teman duduk dan dia hanya diam, itu kasihan sekali. Apalagi kalau kelompok dihindari. Kemudian yang kedua, ini hiasan dinding. Hiasan dinding dari kelas 10 sampai kelas 12 itu mading gitu. Tapi madingnya di sini masih belum maksimal, padahal di gudang itu juga sudah menyediakan beberapa fasilitas begitu. Kemudian izin bertanya Pak Mono, apakah di dinding belakang itu boleh kita ditempel sesuatu atau digambarin sesuatu Pak Mono? Kalau yang dinding mading aja, yang di tembok boleh. Oh, kalau dindingnya cat tidak boleh ya, berarti hanya papannya, papannya saja. Papan. Kalau saya kayak gini. Oh, okay. Karena ini saya bisa melihat nanti kreativitasnya bisa tempelkan di board yang ada di sini. Ditambahin di depan kelas itu kayak tambahan untuk mading lagi gitu sana Pak. Di luar kelasnya itu loh Pak. Di luar kelas. Kalau misalnya ada pasang tidak apa-apa. pengadaan Untuk mengenai apa? Maksudnya kan untuk apa, wadah berekspresi. Iya. Monggo silakan. Neng aja nggon tembok. Karena tinggal restorasi apa? Cat itu kalau ditembaki yang double tip itu susah. Neng nggon. Tapi kalau nanti lihat lihat apa kesediaan perangkatnya. Oke, Sementara itu dimanfaatkan yang kemarin ada board di lab utara lab fisika, timur lab kesehatan lab fisika, sama di Jepang. Ini sana kan udah ada yang banyak nempel, ada rumus matematika nih. Iya. Itu di utara kantor kunci juga banyak. Carikan feedback yang masih. Oke, teman-teman Pak Mono. Apa? Untuk hiasan dinding itu apa, kalau tidak ada lomba itu kadang tidak ada isinya, kosong gitu. Nah, jadi mungkin bisa sering-sering adain lomba biar sering berganti. Kemudian yang ketiga ada papan tulis dan alat tulis. Nah, papan tulis itu ada beberapa yang pecah gitu Pak Mono, karena tingkah lakunya anak ya, karena apa itu ya saling mendorong kemudian pecah ke belakang ya, tapi masih bisa digunakan. Kemudian yang keempat ini halaman kelas. Nah, halaman kelas itu kan ada taman-taman, tapi belum, anak-anak itu kayak belum sadar untuk merawat taman depannya sendiri karena masih kayak tergantung sama TU-nya gitu. Jadi ya garing gitu, terus tamannya juga rusak karena diinjekin gitu. Nah, ini mungkin bisa dibuat program kayak tamanisasi, lomba antar kelas taman, lomba taman kelas gitu. Kemudian poin yang kedua itu cara pengajaran guru. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru sudah hatam semua ya. Saya yang masih baru ini mohon bantuannya dari Bapak Ibu guru yang sudah senior, itu yang mengajarnya sudah lama. Ini kami yang muda-muda ini butuh masukan cara mengajar yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Kalau strategi yang sering kami lakukan itu ya ceramah, diskusi, kadang debat, kadang ada game seperti itu. Kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Kahoot, kemudian Quizzes, Wordwall, kemudian TTS dan lain sebagainya. Kemudian yang poin ketiga itu pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa. Nah, poin ketiga ini sangat penting sekali karena perilaku siswa ini berkaitan dengan karakter. Dan ini mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua karena perilaku pasca COVID itu sangat memprihatinkan, berkaitan dengan tutur kata, kesopanan, perilaku itu sangat menurun drastis. Sering kita di kelas itu mendengarkan kata-kata kotor, kemudian perilaku yang tidak menghormati satu sama lain gitu. Nah, untuk kontrolnya dari kesiswaan itu sudah ada poin. Nah, poin ini sebagai kontrol siswa, jika siswa ini pelanggarannya sudah
melebihi 50, nanti kan ada panggilan orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, baik yang mengajar di kelas maupun yang saat itu berada di lingkungan atau berjalan menemukan siswa kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu harap segera dikondisikan atau ditindaklanjuti, karena kita membiarkan terus-menerus nanti karakter yang kita inginkan itu tidak akan tercapai gitu. Jadi kita butuh sinergi dari seluruh warga di SMA Pondok ini, terutama dari Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Esti sudah menunjukkan banyak sekali. Apakah ada tambahan lagi sharing dari Bapak Ibu? Mungkin tambah sedikit dari saya. Oke, mohon Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tamunya. Kami mengikuti dari pemaparan dari Bapak Saksono selaku fasilitator untuk menyampaikan tentang manajemen pengelolaan di kelas, kemudian terkait dengan penyamaan persepsi pemahaman tentang sekelompok ataupun istilahnya komunitas praktisi. Jadi mungkin kita ini Bapak Ibu sebagai guru pendidik ini juga merupakan komunitas praktisi, karena merupakan sekelompok individu yang tentu saja memiliki semangat dan kita kegalauan kegelisahan yang sama di dalam pembelajaran ini. Kita tentu komunitas praktis itu juga merupakan suatu wadah ya untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan dalam pembelajaran. Tentu ini kemarin terkait dengan Bu Reni juga selaku calon guru penggerak sudah di SMA 1 bahwa di dalam komunitas praktisi maka diharapkan kemarin juga sesuai dengan target ataupun rencana yang akan diambil adalah menyusun atau membangun tentang komunitas praktisi Bu Reni, di komunitas praktisi yang ada di sekolah kita, dan tentunya tadi terkait dengan pembelajaran di kelas ini supaya kita bagi Bapak Ibu diharapkan senantiasa melakukan refleksi dalam pembelajaran kita, maka kita perlu ada kesepakatan bersama di dalam sebelum pembelajaran itu Bapak Ibu. Jadi kita itu dengan legowo misalnya sudah menyampaikan pembelajaran, maka kita perlu kesepakatan pembelajaran, artinya misalnya ketika ada yang presentasi semua harus mencermati dan memberikan apresiasi atau menghargai begitu. Kemudian diharapkan anak-anak itu kalau tidak ada panggilan HP yang penting ya jangan harus minta izin pada pengampu. Itu termasuk disiplin positif yang kita sepakati di dalam pembelajaran. Jadi disiplin positif yang kita bangun bersama itu juga anak-anak itu akan memberikan masukan kepada kita, mungkin pembelajaran kita seperti apa. Artinya kita dengan terbuka, tidak langsung kita putuskan, tapi perlu ada kesepakatan bersama oleh peserta didik anak-anak kita. Jadi jadi nanti di dalam Bapak itu supaya anak-anak itu juga, kalau misalnya dulu sebelum pandemi itu kita sering berjabatan tangan, terus kita juga bilang itu anak tingkat keseganan untuk menghargai itu agak berkurang ketika kita sering ketemu, salaman itu beda. Jadi kita itu biasanya kita nggak kenal, kita dengan beramah dan bermanis muka dan istilahnya dengan bahasa yang halus, anak-anak itu menjadi dengan kita itu menjadi sebenarnya kita tidak cuek. Meskipun anak itu tampilannya kayak kita nggak senang ya, tapi kita tetap namanya guru kan bermain sandiwara itu. Mau ngomong di masalah di sekolah ya tetap tampil dengan enjoy gitu ya. Mungkin ini tambahan kami. Mungkin nanti Mbak Reni ketika kemarin sebagai guru penggerak mungkin oleh-olehnya bisa juga diinformasikan, itu juga kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Juni atas tambahannya.
sudah dirasa cukup. Mungkin terakhir dari saya. Kalau tadi disampaikan Pak Tono, ini pengalaman saja ya, apa yang saya terapkan kurang lebih sejak awal saya menjadi guru sampai hari ini. Satu hal aja, bahwa untuk pengelolaan atau manajerial kelas di sekolah itu saya biasanya menerapkan yang namanya kontrak belajar di awal semester. Jadi apa-apa yang harus saya dan siswa sepakati agar bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Kebetulan yang saya terapkan ini terkait dengan bagaimana siswa bisa mengelola teknologi, khususnya ketika pembelajaran, artinya handphone harus off, tidak boleh digunakan kecuali saya yang mengizinkan. Kemudian tentang siswa tidak boleh, ini mohon maaf karena menggunakan kata-kata yang masih negatif ya, jangan gitu. Tidak boleh makan di kelas gitu. Kemudian nggak boleh berisik, kemudian tidak boleh terlambat. Jadi seperti yang Pak Tono tadi, ketika gurunya belum datang ya anak-anak itu harus sudah tetap di kelas gitu, walaupun misalnya gurunya 15 menit baru datang, tapi anak-anak itu harus sudah ada di kelas. Jangan sampai anak-anak masih di luaran malah nggak jelas dan lain sebagainya. Jadi setiap awal semester itu saya selalu menerapkan kontrak belajar yang harus disepakati baik saya maupun siswa. Khususnya tadi saya dan siswa sama-sama menerapkan. Artinya misalnya untuk handphone, ketika anak-anak tidak boleh menggunakan handphone, saya pun tidak akan menggunakan handphone. Jadi selama pembelajaran itu saya nggak akan pegang HP. Entah itu saya di WA, entah saya di telepon, saya nggak akan pakai. Kecuali nanti mungkin itu sangat penting, saya juga izin ke anak juga izin ke saya. Misalnya mereka ada telepon nih Bu dari orang tua atau siapa, itu penting, nggak bisa ditolak. Mereka akan izin ke saya izinkan baru boleh. Pun saya juga demikian. Jadi sama-sama, kalau mereka nggak boleh makan ya saya juga nggak akan makan. Kalau mereka nggak bawa HP, saya juga nggak akan menggunakan HP. Kalau mereka nggak boleh telat masuk kelas, saya juga nggak boleh telat masuk kelas. Dan kebetulan untuk punishment-nya, kalau mereka sampai melanggar itu, mohon maaf bukan ke poin ya, saya malah belum kepikiran ke situ karena saya menggunakan metode saya sendiri. Saya meminta mereka untuk membawa permen yang akan dibagikan ke semua teman-temannya di kelas. Jadi paling ada ininya ya, unsur sedekahnya. Walaupun mungkin paksaan dalam tanda kutip karena dipaksa saya untuk membawa permen, tapi setidak-tidaknya selama 2 jam atau 3 jam pembelajaran saya itu ada efektivitasnya. Tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak membawa HP atau tidak menggunakan HP saat pembelajaran. Itu kurang lebih yang saya terapkan. Plus minusnya pasti ada. Yang namanya ketika kita menerapkan suatu hal itu pasti ada plus minusnya. Anak-anak yang suka ngomong kasar ya tetap ngomong kasar, tapi setidaknya mungkin yang harusnya biasa ngomong kasar 10 kali setidaknya bisa diampet jadi cuman 5 kali atau 2 kali atau enggak sama sekali. Setidaknya itu yang coba saya terapkan dan coba saya usahakan untuk anak-anak ini. Dan memang seperti yang Bu Esti tadi sampaikan, ternyata anak-anak yang sekarang kelas 10, 11 itu tingkat karakternya memang jauh menurun dibanding yang dulu memang. Jadi pernah di kelas itu yang berkata kasar biasanya cuma 1 atau 2 anak ya. Ini tuh sampai 10 anak yang sekarang kelas 10 tuh. Jadi kok luar biasa. Saya tuh menerapkan ini tuh bukan karena pengen permen atau pengen dijajanin gitu. Tapi mereka mungkin malah menganggap itu kayak belum bisa terlalu memahami bahwa adanya kontrak ini tuh biar mereka tuh sadar, oke, aku ora oleh ngomong kasar, aku ora oleh HP dan sebagainya. Tapi mungkin belum paham. Jadi di kelas 10 ini tingkat mereka melanggar itu banyak.
dibanding yang kelas 12 sekarang. Jadi biasanya cuma 1-2 anak selama pembelajaran 3 jam itu cuma 1-2 anak. Sekarang tuh bisa sampai 10 anak yang mulai. Dan itu PR kita bersama, bagaimana anak-anak yang kelas 10 ini nantinya bisa berkarakter seperti anak-anak yang kelas 12 ataupun lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Mungkin ada plus dan minusnya. Sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu merasa itu kurang atau bagaimana, boleh dikomentari. Itu dari saya. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Ini saya mendapat sedikit. Terima kasih Pak Sartono, Pak Sajini, Mbak Esti dan Mbak Nafi telah menyampaikan sesuatu baik ya, hal-hal yang sangat baik ataupun masukan-masukan untuk kita semua dan untuk sekolah. Yang jelas semoga nanti Pak Harmono apabila karena pembelajaran anak-anak itu kan untuk ajang berkreasi, mohon kalau bisa misalnya ada itu untuk papan-papan tulis itu bisa dokumentasi di belakang kelas. Di belakang kelas itu saya katakan misalnya ditambah 1 papan tulis itu kira-kira bisa, silahkan. Nah, itu ini yang penting jangan menempel di tembok. Kalau di tembok memang kemudian mungkin nanti untuk wali kelas tidak bisa tidak lanjutin mungkin dengan dengan konsensus, misalnya menempelkan di situ ukurannya maksimal berapa, itu bisa biar lebih efektif. Kemudian Bapak Ibu, jadi memang kalau kita refleksi ya, itu kita itu pembelajaran sudah optimal lah. Dari Bapak Ibu mempresentasikan kemudian membimbing anak-anak untuk belajar itu sudah kurang-kurang. Yang memang kalau kita itu kendalanya mungkin sama, mungkin tidak dengan sekolah lain, yaitu inputnya, karena juga ditambah diperkuat dengan dengan kemarin pandemi yang tidak ada pembelajaran di sekolah, itu membuat tingkah laku anak-anak itu mungkin ya setelah sudah kita bertemu semakin nampak bahwa tidak sekolah itu ternyata juga sangat memprihatinkan. Nah, ini monggo ini Bapak Ibu kita tangani bersama ya. Dengan kita menerapkan Bapak Ibu disiplin positif saja seperti yang diterapkan Mbak Nafi, kemudian Pak Sartono dan itu dengan kontrak belajar namanya, itu dijadikan sebuah disiplin positif. Ciri khas disiplin positif itu adalah bukan bisa itu bukan paksaan, tetapi karena dilandasi atas dasar kesepakatan dan kebutuhan bersama. Monggo nanti bisa dikembangkan ke sana. Dengan adanya disiplin positif itulah nanti yang akan kita harapkan untuk membentuk karakter yang seperti yang disampaikan Mbak Nafi tadi, menisos yang kaya kelas rolas biyen syukur lebih baik, itu seperti itu. Kemudian pembelajaran yang ada di dalam kelas, manajemennya monggo penerapan disiplin positifnya. Kalau misalnya harus ada anak yang disampaikan seperti Mbak Nafi, dicontohkan oleh permen dan sebagainya, itu sudah disepakati bersama dan itu merupakan konsekuensi, bukan sanksi. Jadi kan dalam disiplin positif itu tidak ada sanksi, tetapi adanya konsekuensi. Artinya kesepakatan dibikin bersama, dan apabila melanggar dari kesepakatan itu maka ada konsekuensinya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu dan juga yang disampaikan Bapak ini, monggo dalam pembelajaran di kelas untuk dibiasakan refleksi. Refleksi tidak harus ini Bapak Ibu, tidak harus
resmi. Ini Bapak Ibu, saya yakin, kita yakin, saya yakinnya pasti sudah biasa. Melihat budaya rame kita tanpa kelompok, ini saya mengundongi ganti itu sudah termasuk. Kemudian kalau pembelajaran saya ini ulang kecepatan kok dan sebagainya itu sudah sebagai suatu kita mengadakan refleksi. Nah, itu monggo dibiasakan anak-anak diberikan refleksi untuk memberikan masukan, dan masukan itu yang kemudian Bapak Ibu sebagai dalangnya pembelajaran di kelas itu untuk menjadi masukan, untuk menjadi perbaikan. Di sana Bapak Ibu bisa menerapkan dengan tes-tes formatif, tes-tes formatif yang untuk mendukung baiknya pembelajaran. Jadi dari formatif, kemudian nanti yang kita pakai dalam penelitian itu kan yang sumatifnya. Formatif adalah untuk pembelajaran. Teorinya seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semua. Ini mengapa Bapak Ibu harus kita secara bersama-sama bahwa memang paradigma baru dalam pembelajaran kita pada tahun-tahun sekarang hingga ke depan nanti itu memang pembelajaran yang mengandalkan teknologi dan informatika. Menurut Bapak Ibu untuk tidak menutup kemungkinan anak-anak itu mempergunakan gadgetnya, gawainya. Cuman seperti yang di Mbak Nafi tadi akan lebih baik itu yang ada di dalam kesepakatan itu digunakan, kemudian mempergunakan yang mungkin bisa dengan kartu, dengan sticky note, dengan Bapak Ibu para putra itu sudah banyak yang bawa laptop apa belum? Belum ya. Yang lulusan tahun berapa itu langsung kasih laptop sekarang, padahal kan sudah internetnya tutup tadi. Kalau misalnya internetnya itu kalau yang dari Diskominfo itu nanti kalau sudah bagus insya Allah cukup, dan saya kira nanti Bapak Ibu bisa bisa mendorong, tapi jangan memaksa, bisa mendorong untuk anak-anak itu punya laptop. Kalau laptop Bapak Ibu agak ringan karena HP itu kadang-kadang bukan buka tapi caranya buka yang bersama itu dan sebagainya. Kadang-kadang kok membuat Bapak Ibu juga tidak enak karena merasa dibagaimanakan kan. Nah, nanti kalau bisa anak-anak itu didorong untuk pakai laptop bagi yang sudah punya. Kalau misalnya ya biasa tidak apa-apa. Kalau internetnya sudah, kan kalau misalnya bawa laptop dan bawa HP, backend sudah bisa. Tapi kalau yang laptop itu sudah tinggal juga yang lebih topnya. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa, mungkin ada tambahan lain. Kalau misalnya ada tambahan lain yang jelas intinya ya dari dari sisi positif, kemudian kita pun juga menerapkan sisi positif kita Bapak Ibu bahwa kita sudah sanggup, sudah berniat, sudah sudah menindaklanjuti keinginan kita dulu di waktu muda untuk menjadi pegawai negeri sipil, untuk menjadi kemudian dibuktikan dengan kita melamar dan juga menjadi pegawai negeri kabul. Nah, monggo ini adalah merupakan konsekuensi kita bahwa kita memang harus mengabdikan diri dalam pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian sesuai dengan yang ada di Sabta Prasetya Korpri, nah itu monggo itu selalu meningkatkan kualitas kerja itu monggo dan mohon pengertiannya Bapak Ibu semua bahwa untuk saat ini memang pembelajaran setelah dibuka dari masa pandemi itu kan sekarang sudah mulai banyak pelatihan. Kalau sifatnya online itu juga monggo silahkan diikuti. Kemudian yang sifatnya luring itu monggo nanti
ini memang selaku manajemen itu memang saya kita mengutamakan yang muda. Karena apa? Karena yang muda ini yang bisa mengikuti. Kalau Bapak Ibu pengen tahu bukti, kemarin pada saat yang di BT Komdik itu saya terkejut ya. Pas pembelajaran yang waktu itu yang berangkat kita dari sekolah kita Mbak Dewi, yaitu untuk guru saya Mbak Dewi itu masa Bu Sri Haryanti, guru dari SMA Semen juga guru sini, itu tidak tahu menang tentang IT, tidak tahu menang walaupun dia pembimbing dan sebagainya, tapi dia itu yang mengerjakan karya-karyanya itu adalah murid, dan juga malah kalau murid masih mending TU yang di perpustakaan itu. Jadinya setelah dipindahkan ke SMA 1 Nelayan itu sama Pak Aksan kok dikirimkan gambar dikirimkan di sana, saya tingkat juga kengkar tekanan di kerjaan Mbak Dewi kalau misalnya tidak kenal Mbak Dewi. Tapi saya yakin pasti kenal Mbak Dewi karena zaman kita jadi sekolah model dulu kan beliau kan juga ke sini, dan entah tekan ngerti apa Mbak Dewi suruh ngantarkan juga pulang, saya juga nggak tahu. Nah, saliannya rasa komputer rasa nompak jadi lengkap sudah penderitaannya. Itu jadinya kayak wong siji saya ngayang-ngayang wong sak itu ini memang kita utamakan yang muda-muda. Karena Bapak Ibu yang Bapak Ibu mengaku itu karena Bapak Ibu yang dulu yang sudah tua-tua ini sudah mengalaminya sudah pada saat dulu, sehingga ketika ini zamannya memang zaman seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu yang masih muda kemudian nanti tidak bisa berbicara di zamannya. Itu tujuannya adalah seperti itu. Dan sekarang tidak ada lagi istilah namanya kebun subuden, itu tidak ada lagi. Kalau sekarang zamannya memang zaman IT ya, yang muda-muda yang pasti itu sudah gelalah kok, itu sudah gelalah kesan utama memang seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya Bapak Ibu kami yang sudah tua-tua ini bertanya kemudian minta diajari dan sebagainya, ya itu sudah hal yang biasa. Semoga makanya kita orbitkan yang muda-muda. Saya dorong untuk kalau setiap ada yang bisa untuk menunjang karir panjenengan semua, silahkan ikuti. Kalau nanti kalau sudah bisa mendaftar ke guru penggerak, silahkan daftar ke guru penggerak, silahkan. Itu kalau jenengan yang muda-muda tidak akan ketinggalan. Kalau kami yang tua, salah buka ke guru penggerak saja sudah langsung muncul notifikasi, maaf usia Anda tidak mencukupi. Itu seperti itu ya. Dan ini memang sudah kesanggupan kita untuk untuk melayani. Jadi kita sifatnya pelayan. Monggo untuk bisa yang namanya pelayan itu kan ya namanya pelayan ya kita melayani. Namun yakinlah Bapak Ibu bahwa kita dilindungi dengan aturan-aturan dan itu tidak pasti akan ada keberpihakan di pihak kita. Yang penting kita etikanya baik untuk pembelajaran anak kita, perjuangan kita, pengabdian kita melalui dunia pendidikan, terutama di SMA 1 Patok untuk masyarakat Patok dan sekitarnya. Dan ini pun saya lihat model pelamarannya dulu kan kelihatannya sudah mulai mempergunakan zonasi ya. Jadi sudah ada ada formasi ini, kemudian panjenengan ikut berkompetisi di sini dan sebagainya, dan sudah alhamdulillah kabul. Nah, monggo sekarang waktunya untuk menepati janji untuk mengerjakan apa yang telah menjadi cita-cita panjenengan itu
Kemudian Bapak Ibu sekedar informasi, kemarin Bapak Ibu mengikuti ini ya, mengikuti angka kredit. Punya Indah. Bapak ya, sudah tak share. Itu memang sekarang yang kalau dulu kan ada karya-karya itu toh. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin ada karya dan sebagainya itu penilaiannya di apa SKP itu nanti kalau membuat itu akan justru akan lebih nampak lagi karena pasti akan di atas ekspektasi. Nah di atas ekspektasi itu kan nilainya kan 125%. Nah itu monggo karir juga tetap panjenengan jangan ojo waton lunas nek waton lunas nanti sempat aku saya nanti mudah-mudahan dengan tidak memakai angka kredit itu tetap pakai Bapak Ibu. Tetap pakai hanya bentuknya yang ngambilnya dari SKP. Jadi seperti Pak Nuh itu yang sering bikin karya orang kita lanjutkan. Siapkan potensi kompetensi nanti Pak Tono, Pak ini yang mengecewakan kita itu kan ternyata hitungannya itu rumah sakit mau biji kukus 880. Yang dengan diterapkan itu ternyata tidak akan menjadi lebih karena dari konvensional itu ya tetap kurang sehingga di konversi pun juga tetap kurang. Jadi ternyata apa dulu naik secara otomatis ternyata begitu melek. Ya itu Bapak Ibu untuk selanjutnya mungkin itu dari yang kombel besok kombel bahasa tapi nampaknya karena minggu depan hari Kamis itu tanggal abang merah monggo nanti di minggu depannya di hari Selasa ya Pak siapkan dari bahasa kemudian kita sifatnya seperti bincang santai saja Bapak Ibu. Yang penting intinya kan tercapai komunikasi. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk menegaskan kinerja kita dan sebagainya dan juga istilahnya budaya kita untuk saling sharing, saling berbagi dalam pembelajaran untuk anak-anak. Itu yang bisa kami sampaikan.